Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Sepanjang hari ini, semoga hidup kita selalu memberkati. Hari ini tanggal 17 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 22. Jika ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia. Bacaan Injil dari Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, segeralah turun. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang merasa diri hebat bisa terkena godaan sikap sombong, tinggi hati, atau menganggap rendah orang lain. Orang yang biasanya juara dalam perlombaan, menjadi idola, sering dipuja-puja, terkenal di mana-mana, bisa mudah marah kalau tidak dilibatkan, dipakai, atau disebut-sebut namanya. Orang yang biasanya diajak bicara di kampung dalam acara-acara yang diselenggarakan karena dianggap sebagai tetua, ketika tidak diajak bicara, semua warga dimarahi karena dianggap melecehkan atau sudah membuangnya. Orang yang biasanya menjadi pengurus gereja, ketika dalam reorganisasi tidak terpilih, panitia pemilihan dan warga dipersalahkan. Dalam satu kesempatan, ada seorang tokoh warga yang sangat berpengaruh mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Menurut prediksinya, dialah yang terpilih karena selama ini ia merasa sudah banyak berjasa di desanya. Lagian dia juga banyak mengumpulkan warga untuk mencari dukungan dan juga membagi uang. Tiba hari pemilihan, semua warga memilih, disusul dengan penghitungan suara. Pada akhir penghitungan suara, ternyata jumlah suaranya kalah dibanding calon lain yang umurnya jauh di bawahnya. Meskipun selisih suara seperti apapun dan kalah, tapi dia tidak bisa menerima. Pasca pemilihan, orang itu marah besar dan teriak-teriak sambil mengatakan, semua orang bodoh, mau terima uang tapi tidak mau memilih. Itu yang dia katakan, sampai orang kemudian mengatakan orang itu jadi stres. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang biasa di atas
terkadang tidak siap ketika harus di bawah. Orang itu selalu ingin dipuji, disanjung, dihormati, diistimewakan, atau dikhususkan. Ketika ada orang yang memperlakukannya biasa-biasa saja, orang itu tidak suka, lalu dianggap memusuhinya. Orang-orang itu biasanya semula pejabat tinggi, tetua desa, tokoh masyarakat atau warga, orang-orang yang dianggap penting di gereja, atau dianggap hebat dalam suatu hal. Orang seperti itu sesungguhnya selalu jauh dengan orang kebanyakan atau masyarakat, atau bahkan sengaja mengambil jarak dan tidak mau bergaul akrab dengan banyak orang. Merasa selalu di atas, selalu lebih, paling hebat, paling kuat, paling mengerti, sudah menyatu dengan dirinya. Kepada orang-orang yang seperti itu, dengan amat bagus Yesus menyampaikan ajakannya dalam firman yang kita dengar pagi ini. Segeralah turun. Begitu yang disampaikan oleh Yesus kepada Sakeus. Dan secara simbolik juga menjadi ajakan bagi semua orang yang selalu merasa di atas. Yesus mengajak Sakeus supaya turun karena ia akan menumpang di rumahnya. Yesus mengajak supaya orang turun dari ketinggian, menjadi sejajar dengan orang lain, bersama orang lain, bahkan makan bersama orang lain juga. Yesus ingin supaya orang menampakkan kualitas hidupnya dalam kesediaan untuk bersatu dengan semua orang dalam sikap kerendahan hati. Segera turun menjadi seruan untuk orang yang sombong, angkuh, merasa selalu di atas, agar mau sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi sesama untuk semuanya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, suatu tanggapan yang luar biasa ditunjukkan oleh Sakeus akan ajakan Yesus untuk segera turun. Ternyata dia bukan hanya turun, namun dia menyadari diri dengan sungguh bahwa dirinya mungkin telah merugikan orang lain atas sikapnya dan caranya dia bekerja. Maka dia berjanji untuk mengganti kerugian siapapun. Ia mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus menunjukkan pembaharuan batin dalam pertobatan, sehingga ia turun dan kemudian bersedia mengembalikan bahkan sampai 4 kali lipat kepada orang-orang yang merasa dirugikan. Segeralah turun tentu menjadi ajakan Yesus pula untuk kita semua. Kita harus turun dari kesombongan atau keangkuhan kita.
dengan mengubah diri menjadi rendah hati. Kita harus turun dan bersatu dengan orang-orang di sekitar kita, dan bersama mereka membangun kebaikan untuk semua orang. Kita harus turun untuk dengan rendah hati mengganti apapun yang kita rugikan pada siapapun juga. Akhirnya, mari kita segera turun. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.